Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus. My blessed Savior, I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan, saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu, apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia, dengan kuda dan kereta mengepung Samaria dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku. Dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak percaya hitung sendiri, kita dikirim makanan, saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang. Dan orang itu ternyata saudaraku adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Buana. Buana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Buana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya silahkan duduk. Yang onsite, yang di rumah juga hai, ya. Ayo kita satukan hati. Ini sangat penting di tengah-tengah berita kita tentang surrender the King dan seluruh rangkaian pengajaran sepanjang tahun ini. 2 minggu terakhir Tuhan mengingatkan saya, ini sebetulnya untuk menyiapkan. Rasanya khotbah ini kok tidak ada sangkut pautnya dengan surrender kan?
Tapi ketika menulis renungan, Tuhan berbicara bahwa ayo mesti disiapkan, karena ini lebih kepada saya dulu, dan kemudian juga kepada kita semua. Sayang perjalanan 11 bulan ke depan, dengan tema yang luar biasa itu kalau gagal kita tangkap. Kalau gagal kita pahami dan diharapkan memiliki dampak. Saudara, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, 30 menit ke depan kita akan belajar tentang bagaimana kualitas percaya kita kepada Tuhan. Saya buka begini, beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara kepada beberapa orang tentang kenapa fenomena bergereja akhir-akhir ini. Saya terkenang di masa lalu terus terang. Walaupun pengkhotbah katakan bahwa memuja masa lalu itu tidak bijak. Betul ya? Kalau seorang berkata enak zamanku, enak zaman biyen, itu berarti tidak bijak kata firman Tuhan. Sebab kita tidak melakukan apa-apa setelahnya. Sehingga yang lalu itu jadi lebih baik. Tapi dalam perkara-perkara pengiringan dan kegerakan, Tuhan membawa saya ke masa lalu. Di mana saat saya remaja, saat saya kaum muda, di saat-saat kebaktian, kebangunan rohani begitu menggelora. Walaupun gereja saya berada di gereja desa, tapi kami dihadiri hamba-hamba Tuhan yang cukup-cukup ternama. Saya ingat nama-nama Om Fran Daromes dan sebagainya. Izinkan saya menyebut bukan untuk mengkultuskan, tapi sekedar mengingatkan masa lalu. Belum lagi khotbah-khotbah KKR di mana-mana. Setelah era Osborne, setelah era hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya masih ingat sebagai aktivis remaja, aktivis kaum muda menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Baik di stadion maupun di gereja banyak mujizat besar-besaran terjadi. Dan sakitnya tidak remeh-temeh. Sakit-sakit yang parah. Bahkan ada orang datang ke gereja dengan tongkat. Pulang tongkatnya dibuang, saudaraku. Dan itu sempat saya saksikan. Banyak terjadi KKR pada masa itu. Geloranya baik yang di tenda, di lapangan maupun sekarang. Rasa-rasanya sudah tidak ada lagi dan saya pernah ngomong begini. Apakah kuasa firman itu berkurang? Hari-hari ini kalau tuh ada mujizat yang sulit diukur. Misalnya sakit perut, pusing, begitu kan. Dan itu terlalu subjektif untuk bisa disaksikan dengan mata telanjang. Saya pernah ngomong, apakah kuasanya berkurang sih? Tidak ternyata saudara. Pada masa itu ternyata firman-Nya juga sama. Bahkan renungan-renungannya hari-hari ini jauh lebih dalam. Pengungkapan firman jauh lebih berbobot. Metode penyampaian jauh lebih hebat. Survei-survei tentang yang baru baik arkeologi maupun survei Alkitab lebih maju. Disertai bahasa-bahasa asli yang sekarang bisa kita ungkap. Dulu enggak. Hamba-hamba Tuhan itu hanya cerita kisah saja. Setelah itu kita percaya apa enggak diminta masuk doa dan terjadi. Tambak Sari pernah goncang oleh Osborne. Pulau Sari dulu yang sekarang jadi mall itu dulu sering dipakai KKR. Dan saya ngintil kemana-mana di gereja kami juga datang itu. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan sih ini? Ada di mana tiba-tiba Tuhan bilang begini. Sesuatu tidak pernah bisa terjadi ketika manusia tidak lagi percaya. Aduh, saya kaget saudaraku. Jangan-jangan kekristenan itu sudah tidak lagi percaya kepada kedahsyatan Tuhan dan firman-Nya. Beriman sih iya. Kalau ditanya ngaku percaya Yesus, percaya buktinya dibaptis. Tapi untuk mempercayai pribadi yang sanggup melakukan sesuatu dalam hidup. Itu sejauh mana? Ayo kita mulai belajar lagi ya. Karena begini, nanti dalam uraian berikut. Ini punya pengaruh yang dahsyat. Sebagai penatua, Tuhan rasanya ngomong perlengkapi jemaatmu untuk bisa menangkap hati Tuhan sepanjang tahun ini.
Dan itu tergantung apakah kita percaya atau tidak kepada setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kekristenan itu jadi kosong kalau kita tidak percaya. Ini dulu. Saya mulai dari sini, kisah ini tentang kolam Bethesda. Konon, nah ini lagi, survei terbaru dari para ahli Alkitab. Bethesda yang berarti rumah pemulihan, berarti juga rumah kasih karunia. Itu konon adalah tempat beribadah kaum pagan, kuil paganism. Kolam Bethesda itu, ayo silahkan, kolam Bethesda ternyata itu menurut, ini kan baru bisa diselesaikan abad 19, abad 20. Ketika tempat Tuhan Yesus menyembuhkan itu digali, dulunya memang ada di luar kota Yerusalem. Tapi karena perkembangan zaman belakangan sudah masuk wilayah dan digali di sana. Ketika digali ada banyak fakta baru menunjukkan bahwa kolam Bethesda itu bukan murni tempat ibadah Yahudi sebetulnya, tapi tempat ibadah pagan. Pagan itu apa? Pagan itu agama yang dikategorikan bukan agama Abrahamik. Begitu ya, gampangnya itu. Mudahnya begitu. Agama-agama Abraham itu ada 3 yang besar. Agama Yahudi, agama Kristen, dan Islam. Ketiga-tiganya ini agama Abrahamik sebutannya. Dan di luar itu biasanya disebut paganism, pagan. Atau dengan kata lain agak kasar, orang kafir, begitu. Ya. Dan mereka ini lebih banyak menyembah dewa-dewa. Kita ingat pada saat peristiwa Bethesda itu Israel lagi dalam penjajahan Romawi. Romawi itu semangatnya adalah semangat Latin, Helenisme. Semangat Yunani, banyak dewa-dewa di sana. Nah, konon salah satunya adalah ya di Bethesda ini. Di sana tempat, di situ ditulis Dewa Asklepius. Yang gambarnya itu orang bawa ular tongkat, ada ularnya. Gitu. Yang kelak itu dipakai sebagai lambang dunia kesehatan kan. Itu mesti ada ularnya. Nah nanti dilanjutkan oleh anaknya. Salah satunya adalah Dewi Higina. Makanya ada hygiene, higienis. Lambangnya ulo. Ini lambangnya ulo. Ini bapaknya. Kalau bapaknya tongkat ada ular. Saya tidak tahu ini apakah ini berkaitan dengan ular tembaga yang di padang gurun zamannya Musa ya. Nah, akhirnya anaknya Dewi Higina itu ada mangkok, terus ada ular berputar, itu dipakai lambangnya apotek, lambangnya apa kan begitu ya. Nah, konon itu sih tempat itu. Makanya yang menulis kisah tentang ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Tidak ada di Injil lain. Bahkan ada beberapa ayat, ayo kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dekat pintu gerbang domba. Kolam itu dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Rumah pemulihan, rumah kasih karunia, rumah kesembuhan lah gampangannya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kata-kata mulai yang menantikan goncangan air kolam itu, kemudian ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Konon ayat ini khas sebagai sebuah sisipan sejarawan Yahudi. Karena ada beberapa Alkitab seperti The Message itu tidak mencantumkan ayat ini yang mengatakan malaikat menggoncangkan air. Ya, jadi konon ini ada kontroversial di sini, dianggap ini sebetulnya penyebutan Yahudi saja dari takhayul penyembahan
kepada dewa-dewa itu. Ya, di Alkitab King James yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini masih dituliskan, tapi di Alkitab yang lain itu diberi kurung. Lanjut. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kisah selanjutnya tidak ada dikisahkan lagi. Siapa sih penderita 38 tahun itu, ada terima kasihnya atau tidak ke Tuhan, tidak dikisahkan lagi. Dan bahkan dia ketika dia dituduh melanggar hari Sabat, kenapa kok angkat-angkat, dia ngomong itu malah mengkambing hitamkan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu orang itu, saya disuruh bangun ya saya bangun begitu. Sampai kemudian ketemu di bait Allah, Tuhan Yesus ngomong jangan berbuat dosa lagi. Oh, berarti Yesus yang menyembuhkan saya. Dia balik lagi kepada orang-orang Yahudi yang di luar, itu namanya Yesus. Nah, malah duadu sejak hari itu Yesus dikejar-kejar. Nah, itu cerita di Injil Yohanes, saudara. Ada sedikit kontroversi yang lain, sudah abaikan saja. Tapi kita kembali kepada belajar percaya ini. Ada kisah yang aneh di sini. Ketika orang yang sudah 38 tahun ini disembuhkan, dan Tuhan Yesus berdialog, pertanyaannya, orang sakit yang banyak lainnya itu dengar atau tidak kira-kira? Logika, dengar bukan? Sudah ada orang 38 tahun sakit di situ, mungkin dia sudah pegang piala bergilir. Orang paling lama di situ mungkin Sansepaknya 38 tahun bro, hanya terbaring di situ. Mungkin orang lain sudah, oh dia yang biasa di situ. Nah, ketika hari itu tiba-tiba ada seseorang yang tertarik datang ke tempat itu. Bayangkan, dari titik ini kita belajar ya, walaupun itu bukan tempat pemujaan kepada Allah, tapi Yesus juga datang. Apa yang menarik hati Allah sih? Yang menarik hati Allah itu belas kasihan sebetulnya. Tuhan ingin membuktikan, aku lebih dari takhayul dewa-dewamu. Aku lebih dari malaikat. Aku datang untuk peduli. Dan ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Saya rasa orang-orang sakit di sekelilingnya yang banyak itu dengar. Setuju dengan ini ya, saudara? Karena enggak bisik-bisik kok. Hei, mau enggak engkau sembuh? Pasti dengar. Dan ketika orang itu kemudian berargumentasi curhat, justru tidak ada nih yang nolong gua. Yesus cuma ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu. Apa yang terjadi? Dan orang itu ternyata langsung bangkit dan berjalan. Pertanyaannya, ini yang memilukan hati saya. Kenapa terjadi kesembuhan hanya satu orang? Pernah kita mikir enggak? Ulang lagi ya, di situ ada seorang. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Anggap aja ini kayak rumah sakit umum kelas 1. Bete sak pirang-pirang. Banyak sekali di tempat itu. Dan orang pating geletak kalau saya lihat gambaran-gambaran pelukis abad pertama tentang situasi itu. Banyak orang, ada timpang, ada lumpuh. Kenapa ketika terjadi dialog dan betul-betul terjadi kesembuhan, tidak ada yang lain. Kalau saya berpikir saat itu, ketika terjadi orang 38 tahun lumpuh dan bisa ngangkat tilamnya, harusnya harusnya reaksi normal. Bahasa Jawanya, royoan mereka, saya mau, betul? Logikanya harus begitu. Saya juga mau kalau begitu, saya juga mau, saya. Dan tentu hari itu akan terjadi kesembuhan yang dahsyat, bukan?
Oh saudara, mengapa semua orang di situ seperti bisu? Ini tragedi terbesar kesembuhan di kolam Bethesda. Semua sunyi, tidak ada komentar, justru yang rame ahli Taurat, Farisi, Saduki yang menyalahkan Yesus. Kenapa hari Sabat engkau menyuruh orang berjalan? Orang sebetulnya kalau sudah sakit itu, orang sakit itu saudara ya, kalau sudah pada titik pengharapan, jangankan disuruh minum obat, disuruh apapun mau saudara. Saya pernah sakit gigi, ngobatinya itu sudah yang aneh-aneh. Mulai yang minyak cengkeh, mulai yang maaf terasi. Saya pernah juga disuruh ngerokok, rokokan penjalin, rotan. Itu pernah saya kumur-kumur asapnya. Sudah tidak rasional kan? Padahal ya gampang ke dokter copot harus mari ya. Tapi berhubung manusia, disuruh apapun iya. Bahkan diminumin alkohol, kasih minuman keras dikumurin. Lister sekarang sih ada listerin, ada garam, ada apa. Ini loh gambaran. Kok tidak ada di situ satupun? Hai, saya juga mau sembuh, saya juga mau sembuh, saya juga mau sembuh. Malah repot tentang hukum-hukum gereja, hukum aturan Yahudi. Gini saudara ya, jangan-jangan ini yang sedang terjadi. Saya hanya menyimpulkan satu hal. Mereka masih bengong dan mereka tidak terkondisikan untuk mempercayai siapa Yesus. Kita mungkin perlu juga belajar percaya, saudara. Jangan sampai mujizat kita dengar di mana-mana. Pertolongan kita dengar di mana-mana. Tapi kita tidak pernah menikmati. Semua kehidupan kekristenan, sebagian besar kalau mau optimal, itu urusannya dengan percaya. Saudaraku. Urusannya itu dengan percaya. Kenapa orang tidak bisa kemudian taat kepada Tuhan? Kalau ditarik banyak hal. Tapi ujungnya karena tidak percaya firman Tuhan. Kenapa orang bisa setia? Saudara di tengah pandemi Omikron seperti ini, saudara masih datang dan hampir penuh tempatnya. Apakah saudara digerakkan oleh aturan gereja atau karena saudara percaya? Saya harap karena yang kedua ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Semua aktiviti rohani harusnya beranjak dari karena kita percaya Tuhan. Kenapa orang khawatir, saudara? Takut tidak makan misalnya. Diurut-urut lagi karena tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa tidak kerja baik? Diurut-urut lagi. Karena tidak percaya firman Tuhan. Bahwa orang yang kerja keras akan menikmati hasilnya. Kenapa orang tidak bisa dalam hubungan sekarang mengampuni orang lain? Kalau ada orang yang salah. Karena tidak percaya bahwa barang siapa mengampuni orang lain dosanya juga diampuni. Coba silahkan didiktum. Semua kehidupan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau negatif itu karena, kenapa orang tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Karena tidak percaya. Jujur saja ini, tarik ke belakang. Adanya krisis kepercayaan, saudara. Sumbernya karena tidak percaya. Kenapa orang bisa hormat kehadirat Tuhan? Datang ke gereja dengan persiapan penuh, sejak Sabtu sudah persiapan. Anak-anak disiapkan, dirinya sendiri disiapkan, doa Tuhan nanti. Biarlah siapapun yang khotbah di sana, saya akan dapat sesuatu. Yang bersikap demikian karena dia percaya. Tapi banyak yang tidak bersikap demikian karena sebetulnya jauh di lubuk hatinya. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Saya khawatir di gereja banyak orang agnostik.
Apa bahan bakar kita untuk bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Kalau bukan karena percaya. Kita bisa melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya harap itu karena kita percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan dalam persekutuan dengan Dia tidak ada yang sia-sia. Kita bisa bangun pagi-pagi dan kerja baik di kantor kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam saya. Kalau saya kerja keras bersama dengan Dia, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang lebih baik dan sangat luar biasa. Orang bisa setia karena percaya. Sebaliknya orang tidak pernah bisa takut pada Tuhan juga karena tidak percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya Kristen, Kristen. Saudara bisa terangkan sendiri sementara saudara duduk, hai yang di rumah. Yang di rumah pun. Dengarkan yang di rumah. Saudara bisa mengikuti online tadi, mandi dulu. Pakai baju yang pantas. Konsentrasi melihat medianya. Dan konsentrasi penuh. Itu karena saudara percaya Tuhan Yesus itu hadir di hadapanmu walaupun di rumah. Tapi kalau engkau nggak percaya, raup aja mungkin tidak. Hai, cuci muka aja kadang tidak. Sarungan, swalande, yang penting gak ketok ndukure. Sikap ini urusannya kita believe or not kepada Tuhan. Pisteo, di Alkitab ada dua. Yang faith itu pistis. Yang believe itu pisteo. Tapi dua-duanya erat tentang percaya kepada Dia. Wong sekolah saja saya ngomong ke anak saya. Walaupun sekolah online, bangun tetap pagi, jam 6 harus mandi pakai seragam. On cam terus. Banyak orang sekarang dalam pertemuan virtual tidak on cam. Kalau bukan karena terpaksa, ya sudahlah. Tapi karena kadang-kadang disambi. Sorry to say, Anda sedang tidak mempercayai Tuhan berarti. Cuma beragama. Makanya percuma semua firman yang disampaikan di mimbar ini jadi bantat dan tidak menghasilkan sesuatu kalau orang tidak percaya. Bahkan di Nazaret tempat tinggal Yesus sendiri tidak ada mujizat. Dan orang Nazaret tidak percaya Yesus. Oke, come on, ini masih 11 bulan ke depan. Mulai dari melayani, mulai datang ke gereja, mulai melakukan apapun, satu hal pegang saudara. Karena saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saya akhiri khotbah ini singkat saja. Bagaimana caranya kita ini supaya bisa percaya kepada Tuhan? Yes. Percaya kepada Tuhan itu urusan supranatural. Butuh campur tangan Tuhan. Makanya orang tua anak yang bisu sejak lahir ini, yang desperate ini ketika Tuhan ngomong, percaya engkau. Tuhan ngomong, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tapi ada kalimat lain, nah ini kejujuran awal dari pemulihan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu frase kalimat di atas sambil teriak, aku percaya, itu kalimat apa? Dia percaya tapi sakjange gak percaya. Hari ini jujur aja. Saudara, apakah engkau percaya bahwa Tuhan pelihara engkau? Kadang-kadang kita tuh amin, gaya Pantai Kosta tanpa mikir. Tapi ketika selesai ibadah, kalau engkau percaya, betul-betul percaya Tuhan pelihara. Kalau engkau karyawan, engkau akan datang paling pagi di kantormu. Engkau akan paling rajin. Engkau akan paling males bolos. Dan engkau akan kerja keras. Itu karena engkau percaya firman Tuhan. Kita ngomong percaya, tapi besok, kalau engkau pedagang yang percaya Yesus, kau akan bangun pagi-pagi, siapkan tokomu,
Mandi dulu, pasang senyum yang baik seperti Mordev kemarin. Berikan berkat ke orang lain. Atur toko dan kantormu sedemikian rupa sebaik-baiknya. Secara maksimal. Berkat Tuhan akan turun. Makanya bagaimana kita bisa percaya ke Tuhan? Kita mesti minta ke Tuhan. Tuhan tolong aku ini. Aku ini sakjane gak percaya. Ya sudahlah Tuhan, tolong saya tambahkan percayamu itu. Ngomong ke Tuhan. Kenapa kita mesti minta? Ayo mulai sekarang, ini masih 11 bulan. Banyak berkat dari mimbar ini, baik lewat Bapak senior kita, Pak Timotius Arifin, Pak Roni, dan siapapun hamba Tuhan nanti yang akan bicara di sini. Saya nyiapkan dulu kontainernya. Apa itu? Percaya dulu. Percaya dulu. Eman ini nanti 11 bulan. Engkau akan melayani nanti dengan jadwal baik komsel, baik melayani musik, melayani PW, apapun. Percaya dulu ketika berangkat. Aku mau melayani Raja yang besar. Walaupun gak ketok. Ning Gusti Yesus kenek. Dan dia memperhitungkan setiap apa yang aku lakukan di hadapan Tuhan. Kalau kita mikirnya terus dalam konsep yang percaya terus seperti itu. Enggak usah minta apa-apa. Tuhan akan berikan banyak mujizat dalam hidupmu. Kadang enggak selaras. Maka kita ngomong mulai hari ini. Di antara permohonan doa-doa kita. Perlindungan, penyertaan, mohon berkat, mohon apapun. Tambahkan satu doa. Tuhan tambahkan senantiasa iman percayaku kepadamu. Beri aku bisa mempercayai Engkau dalam segala keadaan hidupku. Buat aku bisa mempercayai Engkau ketika mataku sendiri melihat kenyataan yang bertentangan dengan apa yang aku pikirkan. Buat aku percaya Tuhan, tambahkan percayaku. Kenapa kita mesti minta? Sebab urusan percaya perlu intervensi ilahi. Tuhan Yesus ngomong ini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau Tuhan tidak mempercayakan dirinya pada seseorang, orang itu tidak akan pernah bisa percaya loh kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedang nyindir siapa? Sedang nyindir kaum Farisi, Saduki yang terus tiap hari mengerti tanda. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dan mereka tidak mengalami apa-apa. Hanya dipakai sebuah contoh supaya melongo melihat keajaiban Tuhan. Saudara ingat Fir'aun? Kenapa Tuhan sampai 10 tulah diadakan? Bukan supaya Fir'aun tobat loh. Tapi Tuhan mengadakan mujizat supaya Fir'aun itu melihat dengan matanya sendiri bangsanya dihajar oleh Tuhan. Dewa-dewanya dihajar oleh Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong Musa datang ke sana tapi aku akan mengeraskan hatinya. Membuat dia tidak percaya apa yang engkau kerjakan selama ini. Hati-hati saudara. Jangan sampai Tuhan tidak mau mempercayakan dirinya kepada kita. Oleh karena itu kita perlu minta ke Tuhan loh. Ini perkara spiritual. Mumpung perjalanan kita belum jauh, masih bulan kedua, minggu kedua. Kalau mau nangkep seluruh berkat multiple grace ini, kita mesti siap wadah yang gede dalam diri kita. Beri saya percaya Tuhan. Padahal Tuhan cuma butuh sedikit loh. Please Tuhan percayakan dirimu. Izinkan aku mempercayai Engkau lebih lagi. Yang terakhir. Yang perlu dilakukan doa itu tadi. Minta sungguh-sungguh Tuhan bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Yang kedua. Kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kepercayaan itu muncul dari pengalaman. Dahulu aku muda. Ini memori pengalaman Daud. Sekarang telah menjadi tua. Tapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini kan pengalaman. Daud berjalan bersama Tuhan. Atau anak cucunya meminta roti. Kalau engkau tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Artinya tidak karib dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah mampu bisa mempercayai Tuhan. Polikarpus ketika mau dibakar, dia pester terakhir di jemaat Smyrna. Pada tahun 100 Masehi kurang lebih. Dia murid langsung dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos.
Gereja Smyrna, gereja terakhir yang lenyap di abad pertama. Dia digoreng, dibakar ketika tim eksekusi akan mengeksekusi dia. Dia masih diberi kesempatan. Polikarpus, sangkali Tuhanmu sekali saja, kamu akan selamat. Saya lupa rincinya, Polikarpus saat itu usia 86 atau 96 tahun, dia ngomong dengan gagah. 86 tahun, Yesus yang kulayani tidak pernah mengecewakan aku. Masakan untuk urusan gini aku mau mengecewakan dia? No way, kalau mau bunuh-bunuh aku. Pengalaman itu memperkaya kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Anda miskin pengalaman dengan Tuhan, karena tidak pernah karib dengan Tuhan, engkau tidak pernah bisa menjangkau hal-hal yang di luar supranatural. Engkau tidak bisa percaya urusan sehari-hari. Ilustrasi bagus pernah disampaikan Pak Sugiarto. Ketika pemain sirkus nyebrang dengan seutas tali, tidak ada yang ikut kan? Yang ikut akhirnya anaknya. Kenapa anaknya? Anaknya punya pengalaman pribadi dengan bapaknya dong. Tahu bahwa kalau aku nyebrang dengan bapakku pasti aman. Orang lain hanya penonton, viewer, tidak punya pengalaman. Follower tidak punya pengalaman, tidak akan mau ikut nyebrang. Zaman dulu usum kue pang seperti Bu Dewi, Ibu Gembala. Saya di kue pang juga, dipungut. Saya lebih banyak hidup dengan orang tua angkat saya. SMA, papa kandung saya meninggal dunia. Saya cuma diberitahu, SMP ya, menjelang SMA saya diberitahu, papamu meninggal. Apa yang saya rasakan? Tidak ada satupun rasa getun, seakan dan sebagainya. Why? Karena tidak pernah kumpul dengan dia. Mulai umur setahun saya tidak kumpul dengan dia. Tapi ketika orang tua angkat saya yang satu meninggal dunia, bekasnya ada sampai hari ini. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan dia. Setiap hari rasa kehilangan itu besar. Kalau engkau tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhan. Dan yang miris ini, coba setelah saya sampaikan cerita ini, halo yang di rumah bertobat dan di sini tobat. Saya cinta saudara semua, saya ingin saudara semua diberkati tahun ini. Katakan amin. Ubah paradigma, belief system kita rombak sudah. Kalau engkau nggak percaya percuma yang kita lakukan, buang-buang energi. Contoh, yang suka naik pesawat, apa yang saudara lakukan? Begitu bayar tiket, boarding, masuk, longgo teplek, lek gak longgo ya moco-moco, WA, SMS, atau baca-baca buku. Kalau kemudian announce sudah ngomong, tolong dimatikan dan sebagainya, saudara laupot. Tidur paling-paling lek gak nyamil. Apalagi perjalanan panjang. Pertanyaannya, kenapa saudara bisa tidur? Apakah pilotnya itu adikmu atau anakmu? Saudara kenal dengan pilotnya? Saudara tahu pilotnya kalau tadi malam galau dan tidak tidur semalam? Siapa tahu pilotnya kena narkoba? Sorry to say. Siapa tahu pilotnya lagi gegeran dengan pacarnya? Dia naik ke pesawat itu dengan hati yang gak karu-karuan. Engkau gak pernah ngecek kan? Kenapa? Percaya sama sistemnya, percaya sama flight attendant, percaya sama sistem penerbangan. Yang celaka lagi, naik mikrolet itu loh, gak kenal supirnya sapa-sapa, selonggo teplek. Supirnya duwe SIM ta ora, belajar nyetir apa wis anyar. Dia lagi genah atau tidak, kita menyerahkan nyawa kita, duduk dengan tenang. Karena percaya. Naik bis juga begitu. Saudara, untuk urusan sederhana begitu, kita tidak cek, recheck, dan kita langsung aku percaya. Tapi kenapa kepada Tuhan yang rela mati di atas kayu salib kita tidak pernah percaya dia untuk urusan makan, pakai, minum, pelayanan, dan sebagainya. Kebacut saudaraku.
Ini yang harus kita perbaiki hari ini. Tunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kalau melayani akhirnya kita tidak sembrono. Kalau ibadah tidak sembrono. Kalau bekerja di kantor tidak sembrono. Istri, suami, anakmu, gereja, gembala, sidang semua tidak tahu. Tapi engkau kerja di mana-mana. Engkau tetap pegang integritas karena percaya ada dua mata yang sedang melihat kita. Kuncinya percaya saja. Tanpa itu, kau tidak akan bisa beranjak lagi masuk kepada level berikutnya. Siapapun yang kita undang di sini untuk bicara, tema bagus-bagus itu hanya mengendap di jiwa. Setelah itu, kita tidak pernah punya daya untuk bekerja. Maka engkau harus memiliki pengalaman. Dan untuk punya pengalaman seperti Daud, dulu aku muda sekarang tua. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia karib dengan Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong detak jantungnya pun sama iramanya dengan Tuhan. Tanpa karib, engkau tidak akan pernah punya pengalaman. Tanpa punya pengalaman, engkau tidak akan pernah bisa percaya ke Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya tutup dengan ini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mulai hari ini, barang siapa mau jadi Kristen harus percaya Yesus itu ada di sini hari ini, di kita. Sehingga besok setelah hari ini, engkau akan kembali setelah Bapak Gembala nanti naikkan doa berkat. Kita akan kembali ke marketplace, kembali ke keluarga, kembali ke pekerjaan. Standarmu beda. Karena engkau percaya Tuhan. Di satu sisi engkau tidak khawatir, tapi engkau akan kerjakan sebaik-baiknya. Karena engkau jangan ulangi peristiwa Bethesda. Dengan mata kepala sendiri menyaksikan mukjizat besar, tapi tidak pernah mengalami apa-apa. Hanya bunter itu dok wis. Nunggu malaikat goncangin air. Tahayul dunia pagan. Jangan tunggu itu. Ada jalan yang lebih singkat. Maksudnya Yesus. You must believe to me. Kamu harus percaya kepadaku saja, selesai. Gak usah tunggu antrian oyo-oyoan. Disi-disian lebu kolam. Sudah. Percaya saja. Ayo mulai hari ini kita ubah. Silakan berdoa rutin seperti biasanya, seperti yang saudara naikkan. Tapi tambahkan pokok doa ini. Tuhan, tambahkan percayaku kepadamu hari ini. Jangan biarkan aku berjalan tanpa mempercayaimu. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Saudara yang di rumah, saya cinta saudara, perbaiki percayamu. Yang onsite, saya cinta saudara, perbaiki percayamu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam hubungan dengan Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, artinya menghadap Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Rock Malang, berikut adalah beberapa pengumuman yang wajib Anda ketahui. Kami menginformasikan bahwa rekening persembahan telah berubah menjadi berikut ini. Anda bisa mencatatnya atau Anda bisa mendownload pada link layanan terpadu yang telah kami sediakan. Kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah raya yang kami adakan secara hybrid setiap minggunya, baik secara onsite maupun online. Secara onsite, Anda bisa menghadiri kegiatan ibadah di My Little Island School di Jalan Lemadieng nomor 7 Malang. Kami menghimbau Anda yang mengikuti ibadah onsite untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan wajib mengisi formulir kehadiran ibadah raya onsite yang telah kami sediakan pada link layanan terpadu. Sedangkan bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara online atau virtual, Anda bisa mengikutinya melalui link Zoom yang telah kami sediakan pada layanan terpadu. Rekaman ibadah raya akan kami sediakan melalui link YouTube pada channel GPI Rock Malang yang bisa Anda tonton ulang atau bisa Anda bagikan kepada orang lain.
Bagi Anda yang belum mengisi form pengkinian data jemaat, kami menghimbau Anda untuk segera mengisinya melalui link layanan terpadu yang telah kami sediakan sebelumnya. Perlu Anda catat dan perhatikan, seluruh aktivitas kegiatan kami terpusat pada link layanan terpadu yang tertera pada layar ini. Melalui link ini, Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pelayanan kami. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.